Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah kita riding lagi kawan. Di hari Selasa ya, sekarang tanggal 6 ya, 6 Januari 2026. Selamat tahun baru buat kawan-kawan. Semoga di tahun ini lebih baik lagi, lebih lancar lagi rezekinya, lebih dimudahkan selagi segala-galanya ya. Dan mudah-mudahan tercapai segala cita-citanya di tahun ini. Amin, amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kita di Kopo kebetulan, masih di Kopo, jam 6:11. Dari utara ke selatan tuh lumayan jauh jalannya, lumayan lama, sedikit berputar-putar kota Bandung tuh ya. Jadi kadang-kadang kalau jalan ke arah selatan di kotanya ya udah lumayan lama. Belum kita nanti masuk Kabupaten Bandung, langsung masuk ke kota-kota selanjutnya. Ya rencana kita ke Cidaun kawan, kita remedial lagi di Cidaun. Mudah-mudahan di Kopo ini nggak terlalu macet ya. Ya harusnya pagi-pagi sih, ini masih jam 6-an sih harusnya aman ya untuk daerah Kopo sendiri, kecuali jam kerja ya. Harusnya ini jam kerja juga. Kita udah masuk simpang Soekarno-Hatta, Kopo Soekarno-Hatta ya. Tuh, udah mulai crowded, udah mulai pada dari arah selatan menuju Bandung kota udah mulai rame kawan. Ya mudah-mudahan di jalan tidak ada masalah yang berarti, jangan ada masalah, dimudahkan di perjalanan, nggak ada problem ya, mogok atau apa, amin. Dan tidak kena hujan, amin, amin. Nah itu tuh, sekarang tuh musimnya musim hujan nih. Dan ya cuaca pun tidak menentu, kadang-kadang hujan besar, kadang-kadang ya gitulah. Oke kawan, semoga bisa menikmati perjalanan ini, riding ini. Oh ya, hari ini saya solo karena ibu negara sedang isi, jadi nggak bisa dibawa jauh dulu. Isi apa kamu? Isi nasi. Lagi hamil anak ketiga. Doain semoga lancar-lancar sampai lahiran, amin. Dimudahkan sampai lahiran dan tidak ada kendala sedikit pun, amin, 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 amin. Allahumma ya rabbal alamin. Yuk kawan, bismillah. Ya kawan, kita udah nyampe Kopo Katapang ya. Udah masuk Kabupaten Bandung 0627. Estimasi berarti tadi berapa menit ya? 16 menitan ya kurang lebih. Crowded, udah mulai padat karena untuk Kopo Katapang sendiri kan udah menjadi salah satu daerah kawasan berikat ya, banyak ya. Jadi banyak pabrik-pabrik termasuk Egerindo. Nah, yang kawan-kawan tahu produk Eger, nah di pabriknya daerah sini. Udah terlewat sih, udah lewat. Kita udah melewati pabriknya. Sekarang lihat padatnya seperti ini. Ini padahal masih jam 6:30 ya. Jadi untuk daerah sini tuh hampir
berapa kawasan itu didominasi dengan kawasan tekstil. Ya sih, pokoknya tekstil sih mayoritas. Oke kawan, 6.35 kita masuk Soreang. Soreang adalah ini ya, pusat ibu kotanya Kabupaten Bandung. Nah, di depan sendiri itu udah masuk ke Pemkot ya. Untuk kantor pemerintahannya ada di depan sana. Nah, kalau kita ke kiri itu kita masuk ke lingkar luarnya Soreang ya. Nah, ini pusat Kabupaten Bandung kawan. Nanti di depan kita isi BBM ya. Tinggal satu ini ya, satu garis doang. Harusnya ini harusnya nyampe sih, kemungkinan nyampe sampai Ciwidey doang mah ya. Karena masih belum ada notif klip bahwa BBM mau habis, tapi kita prepare aja lah ya. Itunya tuh ya, Tugu masjid ini, Masjid Agung Soreang. Mantap. Untuk cuaca ya mudah-mudahan ya nggak ada hujan, mudah-mudahan. Kita udah masuk jalan raya Soreang Ciwidey ya. Udah masuk jalan nasional ya, antar penghubung antar daerah. Nah, marka jalannya udah kuning kawan. Nah, untuk dari Bandung sendiri kawan, kalau ke Ciwidey kalau tanpa kendaraan pribadi itu ada angkutan umum yang bentuknya kayak kendaraan L300 dan beberapa bis ya, bis 3/4 ya, nggak gede, yang menuju Bandung Ciwidey. Itu kawan-kawan yang misalnya mau jalan-jalan ke Ciwidey tanpa menyewa kendaraan misalnya motor atau mobil, kawan-kawan bisa naiknya di lebih panjang ya kawan. Untuk ongkos, nah itu saya udah lama nggak pakai kendaraan umum, jadi bingung juga. Sekarang dingin banget daerah sini karena naik MDPL-nya ya, ketinggiannya lumayan tinggi. Apalagi nanti di ini ya, di daerah Kawah Putih, wah Patuha atau Ranca Bali, makin dingin sekali kawan. Apalagi cuaca seperti ini ya. Ini aja udah lumayan dingin. Nanti kita kasih asupan biar tidak masuk angin. Udah bentar lagi mau mendekati belokan ke kiri ke Gambung, lurus ke Ciwidey. Ini bentar lagi udah mau nyampe sih ke Ciwideynya. Diam. Karena emang dekat ya, kayak dari Soreang sampai ke Ciwidey itu kurang lebih 10 kiloan. Kalau Pangalengan itu mas jauh lebih jauh, lumayan lebih jauh ya, lebih jauh daripada antara Bandung ke Ciwidey. Jadi ini ya, bukan jalan apa ya, itulah. Sehingga tidak terpikirkan untuk diobrolkan. Alah naon nih. Oke, sampai sini berarti udah ngaco ngomongnya, lapar. Jam 7:02 kita masuk Ciwidey kawan. Nanti depan kita belok kiri udah masuk alun-alun Ciwidey ya.
dingin. Dan sesuai ekspektasi kawan, untuk daerah Ciwidey dan weekdays, termasuk weekdays ya, nggak begitu crowded. Udah masuk sini, apalagi nanti masuk Cidaun, masuk Naringgul ya, Naringgul, Cidaun pasti lebih lancar karena ini paling ramainya dari sini sampai apa, Kawah Putih. Nah, kita masuk alun-alun Ciwidey. Kita sarapan di sini atau di mana ya? Kita lihat dulu. Nah, emang lumayan kriuk ini perut, sepi banget, nggak begitu ramai kawan. Tupat tahu sih nggak pernah. Aduh, tidak tergoda ini. Oke, kita lihat ini jualan apa. Nasi kuning. Oke, minta gas kawan. Depan ada yang jualan apa lagi? Masukin semua jajanan pasar. Masuk angin. Ada atas lagi. Galau dasar. Yuk kita ke atas lagi, kita cari lagi. Nah, untuk Ciwidey sendiri ada beberapa gunung yang bisa didaki. Yang di atas di depan itu Patuha kawan. Patuha. Nah, di depan tuh ntar ada belokan ke kiri, tanjakan. Pas nanjak, pas ada belokan ke kanan, sorry bukan ke kiri ya, ke kanan itu ke, aduh lupa namanya. Nah di situ apa ya? Nah belokan ke sini kawan, ke kanan ini. Ini ada tuh, itu puncak itu tuh. Nah puncak sana lumayan, nggak terlalu tinggi, tapi dari pos registrasi langsung ke atas kawan. Dan ditemani dengan ulat-ulat bulu yang cukup banyak. Aduh lupa nama gunungnya apa. Nantilah saya kasih notes di bawahnya ya. Apa? Kita udah melewati alun-alun Ciwidey, kita gas lagi ya. Sudah masuk area Ranca Bali ya kawan. Nah sebelah kanan kita itu ada Ciwidey Valley. Dulu saya pernah nyobain berenang di sini. Air hangat sih, tapi ya angetan kuku lumayan ya. Bukan untuk berendam, tapi untuk berenang. Kita udah mau memasuki areanya Kawah Putih. Di depan udah termasuk areanya ya. Di sebelah kiri juga ya. Jadi ini tuh kita di pinggiran Gunung Patuha. Tuh, Patuha Ciwidey. Wah, udah mulai menggigit dingin ya. Nanti apalagi makin depan tuh di Ranca Bali, di kebun teh, wih, dingin sekali. Tapi ya syahdunya di sini kawan. Dan jalannya alhamdulillah bagus, relatif bagus. Dari ujung tadi Soreang masuk Jalan Raya Soreang Ciwidey, ini jalannya bagus sekali. Ya beda banget sama yang ke Pangalengan, jalannya banyak bumpy ya, lebih ke bumpy, bolong-bolong juga ada. Mungkin karena ini ya diperbaiki sama pemerintah pusat untuk jalan utama seperti ini, atau jalan nasional ya, atau enggak kalau di Pangalengan lebih ke provinsi atau daerah masing-masing.
lumayan dingin sekali kawan. Nah, untuk Ranca Bali sendiri jalannya emang bagus sekali, cuman kelokannya juara. Jadi belok sedikit udah ada belokan lagi. Ini seperti ini kan. Kita mau masukin Kawaputih ya. Set. Di depan udah ada banyak belokan. Banyak resto-resto ya di sini, banyak glamping, tempat makan, kopi Patua, Cigadok, Awi Langit, waterfall, campsite, and lakeside. Nah, jadi banyak glamping juga. Mantap, dingin sekali kawan. Nah, ke kiri Kawaputih kawan. Juara kolam air panas MT Highland Resort. Kawaputih 2356. Ini ya, ada base campnya. Cuman ya pakai sekarang tuh gimana ya, tempat wisata Jawa Barat tuh harganya lumayan nguras kocek ya, lumayan sedikit mahal menurut saya pribadi ya, dibandingin untuk Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Apalagi gunung pun, kita kalau mendaki gunung lumayan tuh untuk biaya simaksi ya. Waktu terakhir saya paling mahal itu ya Cermai lah, atap Jawa Barat itu masuknya sendiri 120-an ya walaupun include makan ya. Mungkin ya emang ada syarat-syarat ketentuan ya. Jadi emang kenapa di Jawa Barat itu lumayan cukup mahal. Di Bandung sendiri pun seperti itu. Kabupaten Bandung Barat kan kita ada Tangkuban Perahu ya. Tangkuban Perahu mungkin dikelola sama swasta, jadi harganya lumayan cuma. Dan sampai yang sempat ramai itu yang Kawaupas, yang akhirnya kena biaya masuk yang cukup tinggi, yang awalnya gratis jadi 40.000 karena termasuk taman wisata alam Ranca Upas kawan. Tangkuban Perahu. Jadi ya kalau ke tempat-tempat ini jujur saya tuh masih pilih-pilih ya. Kalau nggak wah ramean banget, kalau emang nggak event-event banget, saya sangat jarang sekali jalan-jalan ya, maksudnya glamping lah ya kak. Kalau ada pengen banget lah ya ngajak keluarga, karena ya kita bisa perhitungan biayanya juga. Apalah saya kawan yang masih mumpuk karir dari pekerjaan sehari-hari. Asik. Nah, kita udah masuk kebun teh Ranca Bali. Nah, sebelah kanan kita tuh harusnya Ciwalini ya kalau nggak salah. Mantap. Akhirnya kita tembus juga kolam renang air panas Ciwalini tuh. Nah, ini sebelah kanan kita ada tempat pemandian panas ya, hot spring. Nah, kalau nggak onsen, nah onsennya Kabupaten Bandung. Ini kita masih di Kabupaten Bandung ya, belum masuk ke ini ya, Kabupaten Cianjur. Masih ya bentar lagi lah. Tuh, view-nya asik, banyak glamping juga kan. Tapi dingin ya. Wah, juara ini. Gunung Bangku udah pada dipanen juga. Jadi yang ijo-ijonya
Ini lebih ke hijau tua. Ya, suasana atau vibes-nya Ranca Bali Ciwidey kawan. Mantap sekali. Dan dinginnya lumayan menusuk dada dan tangan. Wih, ada truk. Nah, untuk ke Cidaun pun kawan, ya untuk tempat pengisian bahan bakar lumayan cukup banyak. Jadi nggak usah khawatir, tapi tetap jeda dari misalnya dari Bandung, kalau kosong-kosong banget ya jangan juga, isilah di misalnya mau Soreang atau tadi kayak tadi, kalau nggak di Ciwidey-nya, biar tenang. Walaupun di Naringgulnya ada, karena dari sini sampai desa Naringgul ya, kecamatan Naringgul tuh kosong. Nggak ada tempat BBM. Gila dingin banget. Dinginnya dingin banget ini mana. Mantap. Ada glamping di sana. Tuh udah pada dipetikan kapan. Indah sekali perjalanannya. Nanti di Naringgul pun wah nggak kalah keren terasering sawahnya, dan mudah-mudahan kita ke bagian Curug Ceret ya. Dan apa, kan emang Naringgul tuh disebut 1000 curug kalau musim hujan. Banyak lah intinya, bukan 1000 juga gitu ya. Banyak curug kelihatan kiri kanannya, harusnya tuh enak dipandang, asik. Nanti kita coba terbangin drone ya. Sekeren apakah Naringgul? Kalau di musim penghujan ini ya, mudah-mudahan cerah di bawah. Tapi terakhir saya ke sini ya udah lama juga, berapa bulan lalu, tapi arah pulang. Kalau arah berangkat Cidaun udah 2 tahun yang lalu ya. Ya mudah-mudahan nggak terlalu berbeda. Dingin sekali. Nah, kalau misalnya mau jajan tuh belok ke kiri ke Warengganis, tapi kita lurus aja ya. Nah, biasa ke distrik. Nah, kalau jajan-jajan tetap biasakan bertanya biar nggak kena gap ya. Jadi kita nyantai kalau makan. Oh, hari segini oke. Pas keadaan uang kita pas-pasan, jadi tahu. Jadi aware biar nggak bablas. Dingin. Gini tiris. Sutmori. Ah, gila tiris. Nah, ampun.
udah mau turun dan masuk Naringgol lumayan curam, jadi mesti hati-hati dan kondisi rem pun mesti sehat ya, karena emang sangat curam sekali tuh, langsung menukik. Dan diusahain jangan langsung rem semuanya ya, jadi jangan dua-duanya dipegang, mainin aja jangan bahas aja, jangan dikocok remnya ya, bahaya. Set, asik ya. Lihat belokannya lumayan menukik. Nanti paling kita istirahat di ini ya, rest area setelah ini ya, apa yang biasa kalau saya istirahat mau masuk hutan Naringgol di bawah gitu. Tapi bukan masuk perbatasan dari sini, yang mau masuk Naringgolnya. Lumayan dingin, tapi udah mulai angetan. Tadi di atas juara tuh view-nya kawan. Bentar lagi perbatasan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat atau Kabupaten Bandung ya? Kayaknya Kabupaten Bandung deh. Iya, perbatasan Kabupaten Bandung sama Cianjur Selatan di depan. Mantap. Masuk perbatasan tuh kawan. Tapi belokannya. Juara ya. Banyak yang emang gak kuat ya kalau mobil yang berat dan mesinnya kurang maksimal, naik ke situ tuh lumayan berat sekali. Dulu aja pakai saya pas pulang dari Pangandaran sini juara. Oke, welcome to Kabupaten Cianjur Selatan. Jam 8 pas kita masuk Cianjur Selatan kawan. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, 2025 gimana? Mudah-mudahan 2026 makin fine ya. 2025 kemarin, juara lah buat saya sendiri ya. Setelah meninggalnya ibu bulan Agustus, lalu disusul sama bapak sendiri di bulan November ya, kurang lebih. Pokoknya belum 100 hari bapak saya nyusul hidup. Lumayan. 2025 sangat-sangat cobaannya juara, tapi ya kita nikmatin. Emang udah perjalanan hidup, nah emang mesti seperti itu, udah qadarullah-nya. Dan akhir tahunnya saya bermain di tepi jurang kawan. Asli lah, juara sekali 2025 ini. Mudah-mudahan 2026 sekarang bakal jauh lebih baik. Amin. Dan lebih maju lagi lah ya, daripada
2025 tahun kemarin yang sangat bikin kadang-kadang ya kalau berpikir ya kok tega kadang-kadang. Memang udah keadaannya seperti itu. Udah jalan takdir seperti itu. Kita jalanin. Ya, Allah tahu kita tuh kuat. Ya walaupun kadang-kadang cobaan tersebut diawali oleh kita sendiri. Ya, mudah-mudahan ya di 2026 inilah hidup lebih baik lagi, dikasih kelancaran lebih baik lagi, dari rezeki, dari keluarga, dikasih kelancaran lebih lagi ya, dan tidak ada kendala apapun. Dari anak sampai istri pun dikasih segala kelancaran, kemudahan. 2025 wah juara. Tapi tetap kita mesti bersyukur kita masih sehat, sama Allah dikasih rezeki, masih dikasih rezeki ya, masih bisa bernapas, alhamdulillah. Ya, semoga kedepannya makin lancar lagi. Bismillah 2026 dikasih kelancaran yang lebih baik lagi, amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke kawan, kita di depan nanti kita istirahat ya, cari sarapan. Kayaknya di sini nih kita istirahat ya. Alhamdulillah, kita istirahat dulu sembari mendinginkan mesin dan rem. Kita makan dulu. Oke, up. Oke kawan, kita barusan ada istirahat, jajan, makan Indomie pakai telur, gorengan 14.000 kawan. Murah, alhamdulillah. Jadi ya emang saya sering istirahat di situ sih. Jadi makanannya make sense, harganya ya murah lah untuk tempat seperti itu. Rest area Naringgul. Nah, sekarang kita gas lagi menuju Cidaun kawan. Udah mulai terasa panas, lumayan menyengat. Tadi di atas dingin. Nah nanti kita lihat pulangnya mau lewat Cidaun lagi. Kalau enak jalan Cidaun, Naringgul, jauh ini, jalan enak banget, mulus. Beda kalau lewat, nggak tahu sih kalau lewat Pangalengan, karena udah lama ya nggak lewat situ. Karena sampai Pangalengan pun terakhir ke sana berapa bulan ke belakang, jalan tuh not good enough lah ya, nggak terlalu bagus. Nah kalau sekarang, kalau Naringgul dari Ciwidey aja udah wah gila, ini jalan juara banget lah. Nggak tahu
Ini bisa seperti ini jalannya, keren banget. Jadi di Ampir ya, lebih kurang lebihnya tuh di 99% malah ya, jalannya tuh mulus sekali, enak dilewati asli. Walaupun daerah ya, ini Jujuara lah asli. Jadi kayak orang-orang mah yang pakai motor untuk touring enak lewat sini. Nah makanya ini tuh pulang mau bakal lewat sini atau lewat Pangalengan ya, karena bisi jatuhnya bakal lebih lama karena jalan kurang terlalu bagus ya. Tapi kita lihat lah ntar. Nih orang yang di home set. Nanti kita lihat si apa curug Ceretnya apa mengeluarkan air yang cukup banyak atau hanya serpihan-serpihan saja. Oke. Cerah hari ini, tapi ya di atas sedikit awan. Mudah-mudahan di tujuan gak terlalu panas dan tidak hujan ya, gitu. Oh kawan, wih kenapa ini pada istirahat? Aduh. Lihat kawan, air terjun di mana-mana. Wih, lihat keren kawan. Nah, ini view Naringul tuh ini nih dapatnya. Gile. Keren. Lihat. Banyak ya ininya air ya, apa air terjun, tapi jalur air lah lebih tepatnya. Dia bikin intensitasnya air banyak jadi seperti air terjun tuh. Wah, gile, keren. Dan jalannya enak sekali asli, sumpah ini jalan enak banget. Jadi speechless kalau dikasih apa pemandangan seperti ini tuh, asik, speechless. Dan jalan semulus ini, juara banget. Enak ini kalau pakai motor yang proper. Tuh, kan jalur air. Motor proper, rem segalanya enak. Ini tuh jalan yang gini mah dibelibas aja. Nah, kalau nggak kuat tuh lumayan banyak tuh yang slip di sini. Nah, kita ambil take di sini. Keren. Kita ambil video ya.
Kita pakai drone kawan. Lihat keren. Anjay. Keren. Waktunya tepat sekali. Keren. Juara. Keren kawan. Kita ambil drone nih. Oke, kawan. Kita udah bagian paling bawahnya Naringgul. Tuh, ini biasa dipakai ban rafting ya, di rafting. Rame tuh. Tuh banyak pada istirahat di sini. Jam 9. Oke. Bismillah, kita gas lagi. Estimasi kemungkinan sejam nyampe Cidaun. Pemandangannya juara ya. Dikasih pemandangan dan jalan yang keren banget. Tuh, sebenarnya sebelah kanan juga kelihatan kan. Mantap, lihat. Curiga coret-coretnya lumayan banyak nih. Keren. Jadi bulan Januari kayaknya cocok buat kesini ya. Pas gitu. Di sini kelihatan. Ya walaupun jalan kecil, tapi dengan kondisi jalan mulus, dengan pemandangan yang gak ada obat. Ini juara lah Naringgul ya. Walaupun sering ya sempat kalau hujan besar gitu ya, kadang-kadang ada di daerah yang mau ke arah Cidaunnya longsor ini jalan Naringgul. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, amin. Nah, kawan-kawan yang luar kota, cobain lah jalan Naringgul ke Cidaun atau Cidaun ke Ciwidey gitu ya. Wah, nikmati sekali ya perjalanannya kawan. Dikasih jalan yang sangat mulus, cuman ya emang mesti sehat ya, karena emang turunannya seperti ini tuh, turunan, tanjakan, curam dan terjal.
Waduh kawan, ngantuk melanda. Dan ini helmnya astaga, ini benar kalau untuk si NJS tuh ya, jadi kunciannya tuh nggak maksimal, nggak kayak saya lebih apresiasinya ALV. Jadi si kunciannya tuh ada berapa kali jeda gitu. Kalau ini cuman dikatasin sekali truk udah, kalau patah udah, ini udah nggak bisa dikatas-katasin lagi, jatuh lagi. Hah, masa mesti jajan buat plastik loose-nya banget gitu. Wih, ceret kawan, mantap. Nah, curug ceret. Pas, airnya pas lumayan. Kita ambil tik ya, foto. Bung kosong. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Oke kawan, jalannya udah mulai melebar ya. Tadi ada nggak berapa, baru satu saya lihat itu ada spot longsor ya. Lumayan tuh, kita mesti lebih hati-hati. Oke. Nah, tadi udah dapat curug ceret. Nah, ntar lagi ada apa? Yang jalan Vira di Naringgul. Set. Wah, ini juga sedikit nyebelin. Nih. Ada satu lagi sih sebenarnya yang lumayan belokannya sedikit curam tuh. Udah dibelokin langsung set, dan ada ngeri juga. Dengan jalan seperti ini asik lah, asli asik banget. Gak ada obat ya untuk Naringgul. Untuk jalan yang saya pernah lewati, jalan menuju pantai selatan, ini paling juara menurut saya pribadi ya. Ke Pangandaran lewat Cikatomas, wow. Udah itu Ranca Buaya via Pangalengan juga. Ini mah udah juara. Kalau digitu-gituin ya suaranya. Memang untuk jalan menuju pantai selatan Jawa Barat, Naringgul itu paling keren jalannya, paling bagus. Nah, bentar lagi ada yang tikungan ke atas tuh, lumayan. Kita gas. Nah, ini nih. Oh, belum. Bentar lagi. Tapi ini mesti sehat ya kendaraan tuh. Memang juara ini jalannya, naik turunnya. Oke. Mantap kawan. Dan alhamdulillah
Kalau dilihat dari cuaca ya, dari atas awan tuh sedikit ya. Mudah-mudahan di sana aman. Tuh, polisi sektor Naringgul. Kita udah masuk Naringgul desanya ya, kecamatan Naringgul nih. Jam berapa? 9.24 kecamatan Naringgul. Alfamart mulai banyak bagus lah. Jadi kalau tapi kayaknya udah ada sih terakhir lagi sini. Saya lupa. Yuk kita gas lagi kawan. Kawan, dan tersyahdunya yang Naringgul. Wah, tapi rame nih. Set. Mantap jalannya. Apalagi arah sebaliknya. Videonya itu keren. Wah, ada makanan baru nih, pisang kripto. Oleh-oleh Naringgul. Pisang apaan? Pisang isi Bitcoin. Pisang isi Ethereum. Aduh, udah nenek sekarang. Set. Harusnya udah mau bentar lagi lah, estimasi setengah jaman dari sini ya, kemungkinan. Enak kalau pakai ADV, kalau nggak pakai PCX di sini. Tapi ya, kita syukurin kawan. Punya motor Vario yang cukup sehat ini, alhamdulillah. Harum bunga-bungaan. Nah, itu enak cornering. Kalau yang berani. Kalau saya sih enggak kawan. Oke. Kelihatan tuh lautnya. Laut bukan ya? Oh betul, laut kawan. Wih, kelihatan. Udah dekat. Alhamdulillah. Oke kawan, tadi kita udah melewati gapura perbatasan Kabupaten Cidaun ya. Naringgul udah, Kabupaten bukan, Kecamatan Cidaun. Kabupatennya Kabupaten Cianjur Selatan. Tadi Naringgul, sekarang Cidaun tuh Kabupaten Cianjur. Udah mau nyampe, udah mulai kerasa menyengat nih. Sebenarnya kalau ya ke Pangandaran, kalau digas terus berangkat jam 6 pagi, jam 10 udah nyampe kawan. Sekarang 9.56 ya, jam 10 mirip-mirip ke Pangandaran. Tapi kan kita nggak ngegas, nyantai. Tadi istirahat dulu, makan sebentar, biar nggak oleng di jalan. Tapi ujungnya ngantuk ini. Lumayan panas, tapi mau nggak mau ya tetap pakai jaket ya. Nggak mungkin saya lepas jaket. Ini mata udah 20 watt tuh, 20.
20 watt. Berapa watt ah. Mata tuh udah lep. Aduh, ya Allah. Semangat. Bentar lagi nyampe. 5 kiloan lagi mungkin. Estimasi mah. Nggak pakai map karena emang udah hafal, dan harusnya sih cuman track jarak aja ya. Udah sampai. Tuh ada tower BTS 2D itu penanda bahwa kita udah mau masuk JLS ya, Jalan Lingkar Selatan apa? Jalan Luar Selatan atau apalah. Alhamdulillah nyampe Cidaun. Walaupun ini jujur mata yang nggak tahan, ngantuk banget. Jam berapa? Pas betul jam 10 nyampe Cidaun. Pas panas-panas ya nih kawan. Kita ke ini aja ya, kita ke Jayanti ya. Jayanti ya. Tuh kawan. Wih, kencengnya. Kita ambil kiri, kita ke Jayanti. Saya belum pernah masalahnya ya. Di Jayanti ada apa? Kita lihat. Kita ambil kiri. Nah, ke kanan itu kita bisa ke arah Sukabumi ya. Man, kacau. Baterai satu lagi saya lupa bawa. Ada aja. Untung saya bawa power bank. Jadi colok power bank. Cuman ini nggak rekomen ya. Kalau kita sambil ngecharge, colok ke GoPro ya, itu takutnya si baterainya cepat kembung. Tapi ini karena urgent, mau nggak mau ya wayahna lah bahasa Sunda nama. Oke, ini ke arah Jayanti ya. Nah, kalau jalan ini tuh bisa tembus sampai Pangandaran kawan, JLS ini. Nah, dari Pangandaran kalau mau JLS Jawa Tengah itu nggak bisa tembus terus. Nanti pas di daerah kayaknya sih di Cilacap ya, kalau nggak di Dendles. Iya, di Dendles. Ya, kayaknya Cilacap, tapi masih sedikit jauh ke pantai selatannya. Langsung tembus Dendles. Nah, itu udah dekat sama pantai selatan. Nah, dari Dendles bablas sampai Pacitan. Kalau nggak salah ya, sampai Pacitan, baru sampai Pacitan. Ada aja ya, namanya juga di perjalanan ya, ada aja kejadian mah ya. Lupa bawa baterai lah buat ngevlog. Ya udah, nanti kita charge di Jayanti pas kita istirahat, cari rest sambil ngopi-ngopi atau apalah ya. Aduh, ada es lahang kayaknya adem. Ini estimasi berapa kilo lagi ya, lupa saya, tapi lumayan panjang sih, lumayan jauh dari belokan Cidaun ke Jayanti. Udah 10.19. Tapi sih emang gak terlalu jauh, paling 5 kiloan. Nah, Jayanti sendiri yang saya lihat ya, itu tempat ini ya, kayak dockingnya nelayan. Jadi nelayan ininya, pelabuhannya di situ. Oke, pelabuhan perikanan Jayanti 200 meter. Apakah di sini bayar-bayar? Ternyata bayar-bayar kawan.
polisi tidur. Oke. Oh enggak. Kita masuk. Mungkin efek yang kemarin ya. Tapi nggak tahu sih di depan. Efek kemarin ada ternyata. Yang mahal. Nah ini juga pasti apa? Pungli sih kawan. Sabar teteh. Sabar. Sabar. Oh, nah. Dia 10.000 ya teh. Oh, ya soalnya saya. Nah, mangga. Parkirnya benten deh bapaknya. Jalan. Oke, ya inilah. Iya. Kartisnya teh apa enggak, Cat? Saja. Ya, seperti inilah. Ya, apa? Ada pungli-pungli sedikit. Kalau ada hilang juga mereka nggak tanggung jawab sih sebenarnya mah. Tapi sudahlah. Mungkin ya kita pengen tahu aja juga sih ini keadaan seperti apa si tempat ini tuh. Saya belum pernah sih ke sini. Panas. Waduh. Kita lihat-lihat dulu kawan. Dermaga nelayan ya. Ya penasaran aja sih. 10.000 buat ke tempat nelayan. Ya kalau Indonesia tuh tanpa pungli itu apalah. Kita lihat-lihat dulu. Ternyata seperti ini Jayanti ya. Mana yang jual? Ikan. Pasar ikan kawan. Anjir. Kita lihat. Kalau kenyamanan sih lebih nyaman Ranca Buaya. Kita muter-muter dulu. Kita lihat dulu kawan, ada apa di sana? Seperti inikah kendaraan roda dilarang melintas? Ya roda 4 lah. Mana mungkin roda,
Bukan apa ya, mungkin bisa lewat sini. Too much parkir, mana tempat parkir. Oke, kita bawa. Kita lihat-lihat. Bukan motor ini ya. Ada apakah? Wah, mau balik. Kita nangkring sini aja deh. Seperti ini kah? Ternyata nothing special ya. Oke kawan, kita santai sejenak ya. Oke kawan, cukup segitu dulu riding kita. Niatnya mau ke Pangalengan, cuman kayaknya lumayan jauh. Dan aduh, gerahnya minta ampun ini. Dan takutnya ngantuk di jalan juga sayangnya. Aduh. Jadi balik lagi lewat Naringgul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, see you next video. Semoga teman-teman menikmati perjalanan ya, hanya sedetik ini yang nggak full riding jauh, nggak. Next lah kemana nanti kalau ada waktu, ada rezeki, kita coba yang sedikit lebih jauh lagi kawan. Oke, see you next video. Thank you buat atensinya, buat nonton
dari awal sampai akhir. Ya begitulah. Thank you. See you next video. Bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kawan.